warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Di sini kami akan memperkenalkan masing-masing peserta dari kelompok kami, yaitu pertama ada Elva Patricia Nauli, kemudian Eriko Perdana Swendar, selanjutnya saya sendiri Erlangga Dharma Putra, terus kemudian ada Fahrina Firatami, Fajar Endiarto, dan terakhir ada Saudari Gabriel Lydia Albiniadero. Lanjut. Selanjutnya definisi mengenai laboratorium akan dijelaskan oleh Saudari Fahrina Firatami. Pada Saudari Firatami dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang laboratorium farmasi. Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lainnya. Kata farmasi berasal dari kata pharmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Jadi laboratorium farmasi adalah tempat di mana dilakukan identifikasi, kombinasi, analisis, dan juga standarisasi obat serta pengobatan, termasuk juga sifat-sifat obat dan distribusinya serta dalam penggunaannya. Lanjut. Ya, laboratorium farmasi itu ada lab konvensional, lab mikrobiologi, dan lab instrumentasi. Lab konvensional adalah tempat preparasi sampel seperti menyiapkan sampel, menimbang, melarutkan, dan mereaksikan sampel, serta melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Lab mikrobiologi adalah laboratorium yang didesain secara khusus untuk keperluan praktikum atau eksperimen yang berhubungan dengan mikrobiologi. Lanjut. Lab instrumentasi adalah tempat untuk melakukan analisis terhadap sampel uji dan standar kerja menggunakan instrumen seperti GC, spektrofotometri. Sekian dari saya, terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Fahrina. Selanjutnya mengenai ruang-ruangan beserta fungsinya akan dijelaskan oleh Saudari Gaby. Kepada Saudari Gaby dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian ruangan-ruangan. Di sini di lab kami ada 3 ruangan. Yang pertama ruangan administrasi, ruangan penyimpanan bahan kimia, dan musola. Ruangan administrasi adalah tempat di mana dilakukannya perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan laboratorium dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, ruang penyimpanan bahan kimia. Ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil zat kimia dengan aman di tempat kerja atau laboratorium untuk penggunaan rutin. Ruangan ini terdapat lemari. Lemari ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap bahan kimia yang disimpan di dalamnya dan terkadang berisi baki yang dibundel untuk diisi tumpahan. Yang terakhir ada musola. Seperti kita tahu, tempat musola adalah tempat untuk sholat bagi analisis yang lainnya yang beragama Islam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Gaby atas waktunya. Selanjutnya mengenai alat-alat beserta fungsinya akan dijelaskan oleh Saudara Eriko. Kepada Saudara Eriko dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Berikut sini ada alat-alat yang ada di laboratorium kami. Pertama itu ada loker dan tempat K3. Itu berfungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang sebelum masuk laboratorium seperti tas, makanan, minuman, handphone, dan sebagainya. Serta menyimpan alat-alat pelindungan diri seperti jas laboratorium, masker, dan lain-lain. Berikut ada meja komputer. Ini berada di tempat ruangan administrasi tadi ya. Tempat komputer berada pada laboratorium. Komputer berfungsi untuk memasukkan data, menghitung data, mengecek data, dan menyimpan data. Berikutnya ada lemari penyimpanan bahan kimia.
sebagai tempat untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang mengandung zat beracun, mengandung asam, serta basa dengan konsentrasi yang tinggi. Oke. Berikutnya itu ada wastafel ya. Wastafel berfungsi sebagai tempat mencuci tangan. Oke, baik, terima kasih Saudara Eriko Perdana. Selanjutnya materi Nggak masih lanjut gak? Ya, selanjutnya wastafel itu sebagai tempat mencuci tangan, kok. alat gelas, ataupun alat-alat laboratorium lainnya. Kemudian ada meja kerja. Meja kerja di sini berfungsi sebagai untuk preparasi sampel dan alat yang akan diuji cobakan. Berikutnya itu ada emergency shower. Emergency shower ini unit yang dirancang untuk mencuci kepala dan tubuh seseorang jika terkena bahan kimia. Pancuran ini tidak dapat untuk membilas mata karena tekanan air yang tinggi dan dapat membahayakan mata pengguna. Dalam satu unit juga itu ada ice wash stationnya, itu yang berada di situ ya. Itu digunakan untuk membilas mata apabila mata terpecik bahan kimia sebelum dibawa ke ahli medis. Ini berikutnya pada ruangan lab mikrobiologi. Instrumennya itu ada autoclave. Berfungsi itu adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Autoclave, kemudian ada inkubator. Inkubator itu alat yang digunakan untuk menginkubasi atau membunuhkan mikroorganisme seperti bakteri pada suatu kondisi. Terdapat beberapa kondisi yang diatur di dalamnya seperti kelembaban, suhu udara, dan berbagai hal lainnya yang dapat mempengaruhi terdapat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya ini instrumen yang ada di lab instrumen ya. Ada GC, spektroivivis, dan mikroskop. Di situ jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Berikutnya ada spektroivivis, gabungan antara spektrofotometri UV dan visible dengan pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dan sinar tampak oleh suatu senyawa. Oke, yang terakhir ada mikroskop. Mikroskop adalah untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Ukuran bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop itu dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Yang terakhir, ini ada di ruang konvensional, tentunya neraca analitik. Neraca analitik sering disebut timbangan analitik, merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat padat maupun cair, dan mampu menimbang massa hingga ukuran miligram 1 gram sampai 1 gram atau 1000 miligram. Terakhir itu ada ruang asam untuk memastikan keamanan bagi analis dari paparan asam yang berbahaya dari suatu bahan atau reagen kimia. Ciri khas ruang asam itu terdapat pintu yang dapat digerakkan ke atas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Saudara Eriko Perdana. Selanjutnya mengenai flow pengolahan sampel laboratorium farmasi akan dijelaskan oleh Saudari Alfa Patricia. Kepada Saudari Alfa dipersilahkan. Baik, jadi flow pengolahan sampel laboratorium farmasi ada dua. Yang pertama itu akan saya jelaskan alur secara umum. Yang pertama, konsumen permintaan analisa untuk pengujian farmasi. Kemudian, sampling dan penerimaan sampel, lalu dilakukan pelaksanaan pengujian dan pengendalian mutu hasil uji. Kemudian, setelah diuji, maka akan ada namanya laporan hasil pengujian, dan laporan hasil pengujian itu dibuat dalam bentuk dokumen hasil uji yang kemudian dokumen ini akan diserahkan kepada konsumen. Lalu selanjutnya ada alur selanjutnya ada alur penerimaan sampel parasetamol.
Nah, seperti telah disebutkan tadi, bahwa pada laboratorium farmasi ini memberikan beberapa contoh sampel. Namun, kelompok kami mengambil salah satu sampel, yaitu paracetamol, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai alur penelitian di laboratorium farmasi. Jadi, pada saat penerimaan sampel paracetamol, ini ingin diuji bagaimana reaksi konsumen ketika mengkonsumsi paracetamol. Paracetamol itu obat. Nah, terus tahap yang pertama itu, konsumen akan menyerahkan sampel urin dan rambut. Sampel urin dan rambut ini diserahkan di ruang administrasi. Kemudian, setelah diterima sampel urin dan rambut dari konsumen, maka selanjutnya akan diuji lebih lanjut. Yang kedua, preparasi larutan standar paracetamol. Preparasi larutan standar paracetamol ini dilakukan di laboratorium konvensional. Lalu yang ketiga itu preparasi kolom. Preparasi kolom ini dilakukan di laboratorium bentar. Preparasi larutan ini di laboratorium konvensional. Kemudian yang ketiga, preparasi kolom. Preparasi kolom itu akan dilakukan di laboratorium instrumentasi. Lalu yang keempat, ekstraksi sampel urin. Ekstraksi sampel urin dilakukan di laboratorium instrumen. Lalu yang kelima, ekstraksi sampel rambut di laboratorium mikrobiologi. Yang keenam, derivatisasi dilakukan di laboratorium konvensional. Dan yang terakhir, kondisi GCMS di laboratorium instrumen. Nah, setelah dilakukan semua tes itu, maka akan didapatkan hasil dari reaksi konsumsi obat paracetamol. Maka hasil itu akan dibentuk sebuah dokumen hasil uji, dan hasil uji itu diserahkan kepada konsumen di ruang administrasi. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Saudara Elva atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai desain laboratorium farmasi beserta parameternya akan dijelaskan oleh Saudara Fajar Endiarto. Kepada Saudara Fajar Endiarto dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini untuk parameter dari standar laboratorium farmasi menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2010. Jika dijabarkan sebetulnya cukup banyak ya. Kalau gitu mungkin bisa langsung tampilan aja dari lab farmasi yang udah kita desain, biar nanti dijelaskan juga di situ. Bisa ada yang tolong untuk share screen juga. Sebentar, Jar, lagi disiapin sama Saudari Gaby. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Terima kasih. Baik, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini adalah hasil desain laboratorium farmasi yang kelompok kami sudah buat. Untuk ukurannya ini sendiri 3 modul, yaitu 3,3 meter kali 3,3 meter. Dan itu untuk satu modulnya. Untuk 3 modul berarti 9,9 meter dikali 9,9 meter. Seperti yang tadi sudah disampaikan, di sini ada beberapa ruangan yang memang jadi lab, ada juga yang ruangan untuk menunjang kegiatan di laboratorium ini. Jadi pada dasarnya lab farmasi itu sebenarnya lebih luas daripada lab ini. Ada beberapa lab yang memang tidak kami cantumkan di sini. Kami hanya mencantumkan lab yang memang cukup untuk 3 modul. Di antaranya tadi sudah dijelaskan ada lab konvensional, lab spektral,
dan juga lab mikrobiologi. Ya, mungkin menjelaskan ulang perihal tadi yang telah disampaikan di ruangan di pintu depan, yaitu akses utama untuk masuk ke dalam laboratorium. Ruangan yang akan ditemukan pertama adalah ruang administrasi. Itu juga tadi udah menjelaskan. Ada loker dan juga ada meja komputer besar komputer untuk pendataan dan menunjang administrasi dari si laboratorium itu sendiri. Kemudian di atasnya itu adalah ruang penyimpanan bahan. Jadi kenapa untuk penyimpanan bahan ini dipisahkan? Karena kami berasumsi bahwa di lab farmasi itu akan membutuhkan banyak bahan kimia dan tidak semuanya akan bisa sekali pakai ataupun dipakai dalam waktu yang dekat. Pasti ada yang namanya penyimpanan bahan kimia ataupun stok bahan kimia. Jadi untuk memaksimalkan hal tersebut, kami menyiapkan ruangan khusus untuk penyimpanan bahan-bahan kimia, stok bahan kimia. Gitu. Untuk ruangannya sendiri berukuran 2 x 2 meter. Dan space atau jarak di antara kedua lemari kurang lebih itu 1 meter. Jadi itu juga akan tidak akan menghambat akses analis untuk mengambil ataupun melalui ruangan tersebut. Di atasnya itu ada musola. Untuk ruangannya 1,5 dikali 2 meter. Itu juga untuk tempat beribadah bagi agama Muslim ya. Next, selanjutnya ke lab konvensional. Ya, ini lab konvensional seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk komponen yang ada di sini bisa dilihat oleh teman-teman sekalian, ada meja kerjanya yang di bagian tengah, meja kerja bentuk pulau, kemudian juga ada yang di pinggir, itu juga merupakan meja kerja. Ya, dan ada ruang timbang sebenarnya. Oke. Seperti yang tadi disampaikan bahwa fungsional dari si ruang ini sendiri adalah untuk preparasi sampel dan melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Sebenarnya dari segi komponen, menurut parameter untuk lab farmasi sendiri banyak komponen-komponen ataupun peralatan yang sebenarnya digunakan. Tapi untuk lebih mendetailnya kami belum bisa mencantumkan di sini karena keterbatasan dalam mencari bentuknya di warehouse 3D dan juga pendataannya yang kami sendiri mungkin belum memahami dengan betul. Maka tapi untuk mengantisipasinya kami tetap menyediakan space, menyediakan tempat jika memang diperlukan untuk peralatan-peralatan yang tadi telah disampaikan. Jadi untuk peralatan-peralatan tersebut itu akan disimpan di meja yang menempel pada dinding. Alasannya karena meja yang menempel pada dinding kemungkinan kecil akan terkena getaran dibandingkan meja yang berada di tengah. Itu pun akan menunjang ataupun membantu kita dalam melakukan analisis. Kemudian itu juga mempermudah kita dalam akses listrik ya. Karena peralatan-peralatan yang menunjang untuk di lab farmasi juga kebanyakan menggunakan aliran listrik. Lanjut, di samping kirinya itu disiapkan ruang timbang khusus. Kenapa kami membuat ruang timbangnya terpisah ataupun tidak digabung dengan lab konvensional? Alasannya karena yang pertama tadi dari segi getaran, bahwa kita sama-sama tahu ketika penimbangan itu getaran, suhu maupun kondisi lingkungan itu sangat berpengaruh pada hasil penimbangan kita. Maka di sini kami menyiapkan ruangan khusus untuk melakukan proses penimbangan. Bisa dilanjut, di depannya itu juga ada sebelumnya ada lemari asam ya. Untuk penempatan lemari asam sendiri kami mengupayakan untuk menyimpannya di tempat yang memang strategis, yang sesuai. Di samping lemari asam sendiri ada meja dan juga wastafel. Itu memudahkan kita ketika memang ingin membuang limbah ataupun menyimpan sampel-sampel yang sudah kita ambil dari ruang asam. Kemudian juga di depan ruang asam itu ada pintu langsung untuk akses keluar, sehingga memudahkan kita jika memang ada musibah ataupun sesuatu yang tidak diinginkan, jalur keluar ini akan mempermudah kita untuk menyelamatkan diri.
Dan tadi di sampingnya ada emergency shower dan eye wash station. Juga kami simpan di tempat yang kami rasa cukup strategis. Itu berdekatan juga dengan ruang asam dan berdekatan dengan meja kerja. Jadi diharapkan jika memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, analisis maupun pekerja itu bisa langsung melakukan safety diri, bisa langsung melakukan pengamanan diri. Dan di sebelah kanannya lagi, itu adalah meja kerja. Ya, itu adalah meja kerja. Kami juga memisahkan antara meja, mohon maaf, itu adalah meja tulis ya. Kami memisahkan antara meja kerja untuk analisis dan meja tulis untuk keperluan mencatat data. Lanjut ke ruang instrumennya. Baik, ini adalah ruang instrumen. Kami juga menyediakan ruang khusus, tidak disatukan. Karena apa? Karena di ruang instrumen ada banyak ataupun hampir semuanya bahwa instrumen itu memerlukan pengkondisian yang khusus, seperti mungkin suhu dan juga kondisi lingkungan. Jadi kami menyediakan ruangan khusus. Untuk komponennya sendiri tadi sudah disampaikan bahwa ada DC, ada HPLC dan juga ada spektro dan ada mikroskop. Untuk mejanya kami juga sudah menyesuaikan. Mejanya menyesuaikan dengan lebarnya 75 masing-masing dan space di jalannya itu kurang lebih ada 1 meter. Itu juga akan memudahkan analis untuk bekerja dan mobilitasnya bisa berjalan dengan lancar. Lanjut ke ruang mikrobiologi. Dan ini ruang mikrobiologi. Untuk ukurannya sendiri 3 kali 3 meter. Untuk komponen yang ada dalamnya ini ada inkubator, autoclave, dan juga lemari inokulasi. Segalanya di sini menunjang kita dalam kebutuhan untuk analisis mikrobiologi. Kenapa kami memisahkan ruang mikrobiologi itu sendiri? Karena pada itu sendiri untuk mensterilkan peralatan ataupun media yang akan kita gunakan, dan itu memerlukan suhu maupun tekanan. Jadi kami pisahkan untuk si peralatan itu sendiri tidak disatukan di ruangan yang lain. Mungkin seperti itu penjelasan atau pemaparan dari segi desain pembangunan lab yang sudah kelompok kami buat. Ya. Mungkin akan ada sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya. Baik, silakan untuk saudara Nova. Baik, terima kasih. Nama saya Nova Ardiansyah. Saya ingin bertanya, dari desain yang kalian bikin tadi, bagaimana sih desain pintu darurat yang Anda bikin? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya apa ada pertanyaan lain? Jar, izin tanya, Jar. Iya, silakan. Untuk desain lab kalian sendiri ini, apa udah sesuai dengan apa yang diajarkan saat Silver Expert kemarin? Atau sekiranya ada improve gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizal Azmi. Mungkin akan ditampung satu pertanyaan lagi. Untuk teman-teman dipersilakan. Izin bertanya, Jar. Silakan untuk Nadia. Saya mau menanyakan, kira-kira apa saja sih kekurangan dari desain lab yang kalian buat? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik,
Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan masuk dari saudara Nova, Rizal Azmi, dan Nadia. Mungkin izinkan kelompok kami untuk berdiskusi kurang lebih 3-5 menit terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan Nadia tadi mengenai apa kekurangan dari desain lab kelompok kami akan dijawab oleh saudara Angga. Kepadanya dipersilakan. Maaf, sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar. Menurut pandangan dari kelompok kami, kekurangan dari kelompok kami itu sebenarnya tidak begitu parah, karena kami itu sudah menerapkan standar operasional yang berlaku pada lab-lab umumnya. Namun kami tidak bisa membuatnya lebih spesifik. Karena kenapa? Karena masing-masing setiap lab dalam sebuah kampus ataupun perusahaan ataupun instansi lainnya itu berbeda-beda. Antara lab yang satu dengan lab yang lain itu tidak sama. Antara lab mikro di perusahaan ini dan lab mikro di perusahaan ini juga tidak sama. Oleh karena itu kami di dalam desain lab ini hanya mengutamakan standar operasional yang berlaku pada lab-lab pada umumnya, seperti lab instrumen, terdapat gizi, lab mikrobiologi, terdapat autoklav, dan juga terdapat itulah pokoknya. Dan pada lab konvensional yang terdapat pada lab konvensional umumnya. Mungkin itu dari kelompok kami. Apakah saudari Nadia puas dengan penjelasan dari saya? Iya, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami diskusikan untuk pertanyaan saudara Aji dan saudara Nova. Oke, baik. Terima kasih untuk saudara Angga dan saudara Nadia atas tanya jawabnya tadi. Mungkin sedikit menambahkan ya, yang kekurangan dari kelompok kami tadi, kami juga lupa untuk menerapkan bagaimana pengolahan limbah untuk mikrobiologinya. Sebenarnya itu belum ada di desain lab kami tadi. Dicukupkan. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari saudara Aji, mengenai apakah desain lab yang kalian lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan yang diajarkan, akan dijawab oleh saudari Elva. Dipersilakan. Kepada Elva. Maaf, apa suara saya terdengar? Kepada saudari Baik, Elva. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Riza Asmi. Apakah desain laboratorium kalian sudah sesuai dengan pada saat self-expert? Menurut kami, desain yang kami buat ini sudah sesuai dengan yang dijelaskan Pak Adi, mulai dari awal membuat denah 2 dimensi hingga pembuatan denah 3 dimensi. Dan bagian-bagian laboratorium yang kami gunakan dan dapat teman-teman ketahui yaitu pada gambar yang kami buat itu sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan tentang standar laboratorium farmasi pada tahun 2010. Begitu, Rizal. Baik, Elva. Baik, sudah cukup, saudara Rizal. Cukup, Jer. Baik, terima kasih. Dilanjutkan. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Nova mengenai pintu darurat. Ya, jadi tadi kita sama-sama sudah melihat untuk lokasi pintu darurat dan juga ukuran. Mungkin dari yang ingin kami sampaikan di sini adalah perihal 2 tadi ya.
tempat penyimpanan, maksud lokasi dari si pintu darurat itu sendiri, dan ukurannya. Yang tadi kita sudah lihat bahwa pintu darurat itu berada di dekat lemari asam, itu pun menjadi salah satu aspek ataupun hal yang dapat menunjang keselamatan kita ketika memang nantinya ada hal yang tidak diinginkan, memudahkan kita untuk langsung keluar. Dan yang selanjutnya tadi dari segi ukuran pintunya pun, untuk ukuran pintunya kami buat kurang lebih 1 meter, berbeda dengan pintu yang ada di dalam lab. Untuk pintu yang masuk dalam lab itu kurang lebih 5,5 meter ya, 0,5 meter. Dan untuk yang keluar itu 1 meter. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar ketika kita keluar atau ada hal yang memang mengharuskan kita untuk segera melarikan diri dari lokasi, itu akan memudahkan kita, memberikan mobilitas yang mudah. Dan ini juga ada sangkut pautnya ataupun hubungannya dengan bagaimana ataupun lokasi pintu ketika terbuka. Jadi si pintunya itu harus terdorong, jadi memudahkan kita untuk keluar ketika ada hal yang mengharuskan kita untuk segera mengevaluasikan diri. Mungkin kurang lebih seperti itu, apa cukup? Cukup, Jar. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dicukupkan 3 pertanyaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan juga bertanya. Semoga ada manfaat dan ilmu yang bisa kita ambil. Saya kembalikan kepada Saudara Angga, karena tadi beliau yang membuka. Baik, terima kasih Saudara Fajar atas waktunya, dan pada penanya seluruhnya. Mungkin dicukupkan ya dari kelompok kami, kekurangannya dan kelebihannya dimohon maafkan. Sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saril.